kita kita mulai nggih, Pak Komdeng, Pak Doni, kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan perkuliahan pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Walaupun Bapak Ibu mungkin habis sholat tarawih ya, kantuk, tapi tetap semangat untuk diskusi tentang pengembangan kurikulum. Jadi sebelum kita lanjutkan yang kemarin kan harus sedikit ya, harus sedikit, nanti kita coba tanya jawab dulu ya, biar biar tidak ngantuk. Coba ini Bu mana ya, kira mengapa ya, mengapa kurikulum itu perlu diperbarui, perlu direvisi atau dikembangkan. Mengapa kurikulum itu perlu direvisi, perlu dikembangkan, perlu diganti. Pak Kofi Anan, monggo silakan. Monggo Pak Kofi Anan. Kalau tidak ada, Mbak Dwi Anis Fitriani, silakan. Mbak Dwi Anis Fitriani. Iya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya kurikulum itu harus diganti karena menyesuaikan perkembangan zaman. Kemudian, tahu saya itu aja, Pak. Maaf. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, bagus. Siapa lagi yang mau nambah? Karena kurikulum itu sifatnya dinamis dan fleksibel, Pak. Jadi memang harus selalu berubah-ubah. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Putri ya. Memang kurikulum itu memang dinamis, perlu penyesuaian ya, perlu penyesuaian. Tuh. Terus, Izin eh, menambahkan, Pak, monggo silakan Bu Jia, silakan Bu Jia. kurikulum perlu diganti atau dirubah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dwi Anis untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, juga kurikulum perlu diganti untuk kebutuhan peserta didik dan tuntutan masa depan yang akan datang. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih tambahan dari Bu Dia Fitri Rahayu. Ya, berikutnya secara garis besar apa perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Secara garis besar saja apa perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Bu Siti Nur.
Hidayah. Nggih, Pak. Kalau kurikulum 2013 itu pembelajarannya lebih ke tema, baru dijabarkan ke mapel-mapelnya. Kalau kurikulum Merdeka itu per mapel, Pak, untuk materinya, pembelajarannya. Terus apa Seperti lagi? itu, Pak. Ya, itu salah satunya. Ada lagi nggak yang lain? Kalau kurikulum Merdeka itu lebih memberikan kebebasan kepada siswa dalam belajar. Kalau kurikulum 2013 itu harus mengacu pada tema, Pak. Temanya sudah ditentukan. Kemudian kalau kurikulum 2013 itu ada pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajarannya itu sesuai dengan minat nah, atau bakat anak atau kesiapan belajar anak. Kalau kurikulum 2013 eh, tidak ada pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Bu Siti senang, Bu Siti kalau ngajar ya Oke. senang senang yang menggunakan tema atau tidak menggunakan tema. Tidak menggunakan tema, Pak. Lebih senang yang Alasannya kurikulum alasannya apa? Merdeka. Alasannya apa Bu Siti? Kalau tema itu eh, materinya itu cenderung sama, kemudian diulang-ulang. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia waktu ide pokok itu diulang-ulang di tema ini, di tema berikutnya juga ada. Jadi materinya kurang bervariasi. Padahal sebelum kurikulum 2013 itu masih KTSP pelajaran bahasa Indonesia itu cakupannya lebih luas. Tapi kalau kurikulum 2013 itu cakupannya pembelajarannya itu materinya kurang. Kalau saya lihat di kurikulum 2000, kurikulum Merdeka ini materinya sudah lebih bervariasi daripada yang tematik, Pak. Ya, Jadi saya lebih bagus. suka kurikulum yang Merdeka ini. Ya, bagus. Ya, bagus. Dan nambah lagi, Bu Siti pendapatnya seperti itu. Barangkali ada lagi coba saya baca di sini saja. Bu Lisa Ulya, silakan. Bu Lisa Ulya, Bu Lisa Ulya, apalagi perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Bu Bu Nani Risnawati, Bu Iya, Nani, Pak. Terima ya kasih atas silakan. waktunya. Ya, Kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka memiliki beberapa perbedaan mendasar. Di antaranya yaitu kurikulum 13 lebih menekankan pada pendekatan saintifik dan kompetensi. Sedangkan kurikulum Merdeka memacu kepada Pancasila, Pak. Jadi peserta didik eh, kesehariannya itu dilandasi dengan Pancasila. Terima kasih. kalau kan yang kalau 2013, Oh, kalau kurikulum 13 itu menekankan materinya sebentar, kurikulum 13 memberikan fleksibilitas dan otonomi lebih besar kepada guru. Seperti itu, Pak. kalau kalau Merdeka Cenderung kepada peserta didik. cenderung kepada peserta didik. Maksudnya gimana Bu? Bu Nani ini? eh Kurikulum Merdeka itu kan pendahulunya pembelajaran itu em, landasi dengan Pancasila. Anak-anak sebelum pembelajaran itu dimotivasi dulu sebelum memasuki pembelajaran seperti itu, Pak. Nah, kalau 2013 tidak seperti itu Bu Nani. Bu Nani ini kalau ya
Daftar hadir kok belum ada ya Bu ya? Halo? Kan Pak, halo? Eh, di daftar hadir kok nggak ada jenengan ya? Bu Eh, Nani, yang saya Pak sebelumnya, saya itu mahasiswa tambahan dari cuti Bapak. gitu. Maksudnya saya cari Iya. kok nggak ada ya ya. Eh, angkatan berapa yang ini? Bu Nani ini? Angkatan 2000, angkatan 15 Bapak. 16 ya. Dulu Iya. dulu siapa komdengnya Bu Nani? Beda Bapak. Dulu kan komtingnya siapa ya? Pak dan Pak Jamal, angkatannya Pak Jamal Bapak. Yang terima Pak Jamal. Ya, Pak yang kembar itu Jamal, katanya. ya Pak Jamal kepala FBS itu ya. Ya, Pak Jamal sama Pak Nur barang itu ya. ya sama Bu Hilmi. Bu Kemi barang itu ya. Ya udah Ya, lulus semua. Udah lulus kemarin itu Bu Kemi baru. Bu Kemi kan iya yang Pak. penting saya. Kemarin kan 2023 kan saya prajabatan di semester 2. Hmm, Terus hmm, saya itu 2024 kena musibah di bulan Oktober kemarin. Seharusnya bisa kuliah tapi saya sakit mendadak itu di bulan Oktober tanggal 9 itu secara kejepit Bapak. Sehabis hmm. mendapatkan ijazah gelar PPG. Alhamdulillah ada sembuh ini ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Perawatan jalan, Pak. Perawat ya, sudah jalan. sembuh. Ya Alhamdulillah sudah sehat Alhamdulillah. kembali Bu Nani ya. Iya, Tuh Pak. Matur angkatan suwun. jenengan itu Bu Kilmi, terus Pak Jamal, Iya, terus Pak Kemak guru TIK SMP 5 itu iya. ya. Itu terus satu yang itu ya yang dari Demak yang calon DPR juga itu ya. Bisa apa itu? Siti Muhani. Ya itu juga. Terus Iya, Pak itu eh, yang dari SMP Jekulo juga mal udah lulus duluan itu yang itu ya. Ya, ya sebelumnya ada lulus. Dan nanti semoga ini bisa bisa selesai ya Bu Nani ya. Terima Katanya, kasih, Bapak. ya, ya. Ya, siapa lagi yang mau nambah perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Unikan, ya, unikan, unikan di sini ada nggak? Unikan ada, daftarnya ada. Pak Aris Basuki, Hadir, Pak. silakan Pak Aris. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Menurut saya, untuk perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka itu saya menekankan di pengembangan karakter, Pak. Di mana di kurikulum 2013 itu pengembangan karakternya terintegrasi dalam setiap mata pelajaran. Sedangkan di dalam kurikulum Merdeka itu pengembangan karakternya menjadi fokus utama melalui profil pelajar Pancasila, sehingga anak-anak itu bisa berkreasi, bisa menciptakan ataupun mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing. Terima kasih, Pak. Ya, jadi kalau kalau kurikulum 2013 dulu kan ada pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran. Tapi untuk kurikulum Merdeka itu menjadi P5 itu ya. Jadi P5 itu memang perbedaan-perbedaan seperti itu memang ada ya. Ini dilihat dari aspek pendidikan karakter dari Pak Aris Basuki ya. Barangkali yang lain lagi Bu Siti sudah, Bu Putri sudah. Mungkin Pak Nur Afendi Iya Pak, terima kasih Pak. ya. Em, Ye, ini kalau secara signifikannya perbedaannya itu terletak pada itu Pak. Dulu kalau K13 itu
pendekatannya itu saintifik, Pak. Nah, kalau Kumer ini yang di apa? Yang dikuatkan itu differential learning ya, pembelajaran berdiferensiasi. Terus kalau K13 itu dulu terkenal dengan tematik. Ini kalau Kumer kembali lagi ke mata pelajaran seperti itu. Tadi untuk selebihnya sama dengan Pak Abi tadi. Banyak dulu K13 itu lebih fokus pada pembelajaran berbasis mata pelajaran, sedangkan Kumer ini ada P5-nya gitu, Pak. Ya. Jadi kalau dilihat dari aspek pembelajaran, kalau kurikulum 2013 itu memang diarahkan menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach ya. Tetapi kalau kurikulum Merdeka itu disarankan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Pak Alfiandi, kira-kira lebih pengalaman dari Pak Alfiandi ya Iya. ngajar menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach dengan pembelajaran eh, berbasis diferensiasi lebih lebih praktis mana kira-kira? Kalau menurut saya pribadi lebih enak scientific approach, Pak. Kan kalau pembelajaran berdiferensi itu persiapannya agak terlalu rumit. Harus ada asesmen diagnostik, ada asesmen pengetahuan, asesmen apa keterampilan dan lainnya. Jadi apa persiapannya itu lebih apa gitu, lebih banyak. Kalau scientific approach kan yang dimatangkan RPP-nya, ya sintak-sintaknya, scientific approach-nya itu seperti apa. Nah, seperti itu, Bapak. Mas Pak Alfiandi masih ingat sintak dari pendekatan ilmiah yang terkenal 5M? Masih ingat nggak? M Yang pertama apa? yang M pertama yang pasti adalah mengamati, Pak. Kalau tidak salah. Yang kedua, Yang kedua 5M, maaf, lim- saya ulangi, Pak. 5M dalam K13 itu yang pertama tadi ada menanya, meng- menanya dulu apa mengamati dulu? Menanya dulu ya, atau mengamati Mas Alfiandi? dalam kurikulum K13 ini mengamati dulu, Pak. Mengamati Gimana? dulu, mengamati Mengamati, dulu, menanya, menanya, terus terus mencoba, mencoba, menalar, terus yang ya, terakhir mengomunikasikan, Pak. ya, bagus, masih masih ingat ya. Jadi menanya, mengamati dulu. Iya. Setelah mengamati, dari mengamati mereka kan bertanya mengapa kok seperti ini sehingga mengapa seperti itu sehingga muncul menanya, mengamati, Iya. menanya, terus apa Mencoba, mencoba, terus mencoba, menalar. menalar atau Terus, mengasosiasikan. iya, Setelah itu mengomunikasikan. mengkomunikasikan. Iya. Ya. Lebih enak ini ya Pak Mas Alfiandi ya, langkah-langkahnya lebih jelas, lebih ya, sintaknya tuh kelihatan. Tapi kalau pembelajaran berdiferensiasi memang itu yang disampaikan Mas Alfiandi yaitu butuh persiapan. Apalagi di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada tiga perbedaan. Bisa berdiferensiasi konten, perbedaan penguasaan materi peserta didik, terus berdiferensiasi proses,
perbedaan perbedaan eh, gaya belajar siswa, ya kan? Yang ketiga adalah diferensiasi produk, perbedaan hasil. Kadang-kadang tuh tiga-tiganya itu kan eh, agak rumit ya, rumit. Ya, memang secara teori itu memang bagus bahwa belajar itu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Salah satunya misalnya tentang gaya belajar, ya kan? Itu ada peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, yaitu mendengarkan. Ada peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dengan menonton atau melihat. Tetapi ada juga peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik ya dengan sering praktek ya. Sering praktek itu mereka lebih cepat paham. Tapi ada juga anak yang senang kalau mendengarkan. Itu cocok kalau ceramah. Tapi ada yang senang mengamati atau nonton, yaitu visual atau auditori visual ya. Sekarang kan tidak ada ya, hanya nonton saja. Pasti kalau nonton pasti ada suaranya. Begitu ya, terima kasih Mas Afendi yang perbedaan kurikulum 2013 dan 2000 dan Merdeka yang ditinjau dari aspek pembelajaran. Itu. Terus berikutnya kalau ditinjau dari eh, aspek aspek eh, yang belum tadi apa jadi berapa sudah disampaikan ya. Barangkali ada yang belum apa kira-kira bedaannya. Oh ya, asesmennya Pak, asesmen Dari tantangan. penerbangan, Assessment Pak. ya. Ya silakan assessment tadi belum. Ya, dan silakan yang perbedaan tentang assessment silakan. Monggo tadi Pak Haris dari segi pembelajaran, tapi yang lain. Dan sekarang kita lihat dari aspek penilaian atau assessment ini juga penting. Izin masuk, Pak. Kalau kurikulum 13 itu penilaiannya ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kalau kurikulum Merdeka itu bisa berbasis portofolio atau project. Gitu, Pak. Berbasis apa, Bu? Berbasis apa? Portofolio atau juga project PJBL seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau kurikulum 2013 itu memang ada penilaian bagi tiga, yaitu aspek pengetahuan, ya, aspek keterampilan, dan aspek sikap, ya, aspek sikap. Kalau dulu itu Bu Putri masih ingat misalnya nilai bahasa Indonesia itu nilainya berapa? Ada berapa nilai? Berapa aspek? Kalau kurikulum 13 saya tidak begitu mengikuti, Pak, karena Ya, ini baru ya. baru, nggih. Ya, baru ya, ya. Jadi kalau kalau dulu ya, kalau dulu itu kurikulum 2013 itu kan kalau mata pelajaran bahasa Indonesia nilai rapotnya itu ada dua, yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan selain nilai sikap. Demikian pula nilai matematika itu ada nilai pengetahuan dan ada nilai keterampilan.
Demikian pula nilai bahasa Indonesia itu ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Tuh, sekarang kan jadi satu. Di rapat itu kan kalau nilai bahasa Indonesia ya satu nilainya. Matematika ya satu. Kalau dulu kan tidak dibagi dua, itu kan bagi dua. Itu ya dibagi dua. Sekarang berbeda. Sekarang kan jadi satu ya. Itu. Terus bagaimana perbedaan mata pelajaran? Apakah ada mata pelajaran yang ditambah atau kalau dulu namanya struktur kurikulumnya? Apakah kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu sama atau bagaimana? Silahkan, saya tunggu sebentar. Tulis katul ada nggak ya? Tulis katul di Zoom nggak ada, tapi di mana ada ya? Kota Radennya. Bu, Bu Lisa, ada nggak? Lisa. Ada, Pak. Ya, silakan Bu Lisa. Tadi apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya tadi. Ini pertanyaannya itu ya. Jadi kalau kalau kurikulum kemarin kan sudah kita 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 diskusikan ya kemarin pakai peta itu loh ya. Yang namanya kurikulum itu adalah kumpulan mata pelajaran. Terus di dalam kita membandingkan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Bagaimana perbandingan dua kurikulum ditinjau dari aspek struktur kurikulum atau jumlah mata pelajarannya. Mata pelajarannya sama atau dikurangi atau ditambah antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Monggo, Bu Lisa. Kalau untuk pembelajaran tahun eh, kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka itu sekarang itu ya Pak semakin berkurang karena apa? Kalau kurikulum 13 itu masih ada IPA dan IPS, tapi kalau kurikulum Merdeka sekarang dijadikan satu, yaitu IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kalau untuk pembelajarannya mungkin tadi sama seperti Pak Abi sama Pak Nur Alfiandi ya Pak. Mengapa kok digabung, Bu Lisa? Kalau dulu kan dipisah-pisah, ada mata pelajaran IPS, ada mata pelajaran IPA. Tapi dalam kurikulum Merdeka digabungkan. Kira-kira alasannya apa, Bu Lisa? Kok digabung? Mungkin supaya lebih ringkas dalam pembelajaran karena pembelajaran IPA dan IPS itu hampir sama dalam lingkup permasalahan lingkungannya ya Pak. Jadi, ya, sebetulnya alasannya itu mengapa IPS dan IPA digabung.
Itu menurut pendapat ahli yang menyusun kurikulum. Jadi kalau usia anak pada pendidikan dasar itu melihat sesuatu secara holistik, ya, secara keseluruhan. Karena mereka melihat sesuatu secara keseluruhan, oleh karena itu akan lebih baik IPS digabungkan dengan apa, IPA. Itu ya, ibaratnya sama dengan tematik tadi. Kalau pembelajaran tematik itu kan siswa memandang sesuatu secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran tematik itu kan disatukan. Jadi kalau temanya, jadi pembelajaran sesuai dengan tema, yang temanya tertentu. Tema itu terdiri dari beberapa mata pelajaran. Mungkin bahasa Indonesia, mungkin PKN, mungkin IPS. Karena siswa pada usia pendidikan dasar itu memandang sesuatu, memandang objek itu secara holistik, secara keseluruhan. Tetapi sayangnya di dalam pembelajaran tematik itu para guru banyak yang mengeluh. Mengeluh tentang apa? Keluhannya terutama pada aspek penilaian. Ya kan? Penilaian. Karena pada pelajarannya sudah dijadikan satu, tetapi penilaiannya dipisah-pisah sesuai KD-nya. Padahal nilai yang dimasukkan di dalam buku nilai itu kan per KD. Kalau kurikulum baru 13 ya, sehingga guru banyak yang mengeluh. Jadi kalau misalnya UTS atau UAS, itu kan dicampur itu kan, dicampur. Dan nanti kalau masukkan ke buku penilaian kan dipisah-pisah lagi, sehingga banyak keluhan dari para guru. Oleh karena itu, di dalam kurikulum 2000 kurikulum Merdeka, tematik di eh, direvisi, diganti, kembalikan jadi mata pelajaran yang lebih praktis. Tetapi muncul IPAS tadi, itu menggabungkan mata pelajaran IPS dan IPA. Itu ya, itu dari kuliah. Barangkali ada yang dapat lain, belum kita lanjutkan PPT yang kemarin. Eh, terkait Monggo Pak dengan Doni. J, terima kasih Bapak. Terkait dengan penggabungan ilmu pengetahuan alam atau IPA dan ilmu pengetahuan sosial yang digabungkan menjadi IPAS di kurikulum Merdeka, ini memiliki beberapa alasan mendasar menurut saya. Yang pertama adalah pembelajarannya akan lebih holistik atau penggabungan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik dan terpadu bagi siswa. Dunia nyata tidak terbagi secara kaku, kemudian menjadi bidang-bidang ilmu yang terpisah. Fenomena alam dan sosial seringkali berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan diintegrasikan IPA dan IPS, siswa dapat memahami hubungan antara berbagai aspek kehidupan dan mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dengan dunia di sekitar mereka. Kemudian yang kedua, lebih kepada relevansi atau kehidupan yang nyata. Penggabungan IPAS memungkinkan siswa untuk mempelajari konsep-konsep yang lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, misalkan ketika mempelajari tentang lingkungan, siswa tidak hanya belajar tentang aspek biologis atau IPA, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang mempengaruhi lingkungan tersebut. Pendekatan ini membantu siswa untuk melihat bagaimana ilmu pengetahuan dapat diterapkan
dalam menyelesaikan masalah-masalah yang nyata. Kemudian pada aspek yang ketiga, ini pada pengembangan keterampilan abad 21, menggabungkan IPA mendorong mengembangkan keterampilan pada abad 21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Jadi siswa diajak untuk melakukan penelitian, menganalisis data, dan mengkomunikasikan temuan mereka yang merupakan keterampilan penting untuk sukses di masa yang akan datang. Kemudian pada aspek yang keempat, ini bisa mengurangi beban belajar dengan mengintegrasikan IPA dan IPS. Kurikulum Merdeka berupaya mengurangi beban belajar siswa. Dengan menggabungkan ini memungkinkan guru untuk mengajar konsep-konsep yang saling berkaitan secara lebih efisien, sehingga siswa tidak perlu mempelajari materi yang sama secara berulang-ulang. Kemudian pada aspek yang terakhir ini keselarasan dan perkembangan anak. Di jenjang SD, cara berpikir anak masih holistik atau terpadu. Mereka belum dapat memisahkan antara ilmu alam dan sosial. Oleh sebab itu, penggabungan kedua ilmu tersebut sangat sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Ini menurut pendapat dari saya, Bapak. Ya, sudah lengkap ini ya. Dapat beberapa teman-teman digabungkan, disimbolkan oleh Pak Doni. Yang intinya kan itu kan kalau usia pendidikan dasar, khususnya anak SD kan memandang sesuatu objek secara keseluruhan atau secara holistik, dan mereka belum mampu memisahkan satu aspek atau satu komponen dengan komponen yang lain. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan prinsip pembelajaran tematik, ya kan hampir sama. Aja pelajaran tematik itu banyak yang dikeluarkan guru, sehingga sekarang itu yang digabung hanya IPA dan IPS. Tapi kalau di SMP kan udah mulai dipisah antara mata pelajaran IPS dan IPA. Tapi memang kalau kalau anak usia usia sekolah dasar, memang mereka memandang suatu objek itu secara keseluruhan, tidak perlu dipisah-pisah itu, sehingga lebih memudahkan guru menjelaskan kepada peserta ide gitu ya. Terima kasih Pak Doni sudah merangkum semua pendapat dari teman-teman. Berikutnya masih ada waktu sedikit ya. PPT-nya yang dilanjutkan kemarin Pak Doni. PPT-nya ya kita tunggu dulu ya. Kemarin kan baru sedikit PPT-nya. Sebentar saya carikan. Sambil nunggu nggak apa-apa. Oke. Santai saja Pak Doni. Lanjutkan yang kemarin sampai slide berapa yang kemarin ingat-ingat. Kalau yang ini gimana? Iya, kemarin sampai slide berapa? Masih ingat Pak Doni? Terus ini sudah, ini juga sudah kata.
Betul. langsung yang model bukan yang praktis. Ini sudah. Ini belum ini. Ya ini belum ini ya. Ini Oke. belum ya. Ya ini tadi jalan kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa pengembangan kurikulum itu bisa dikembangkan di secara makro ya, dari pengembang tingkat pusat, tapi juga pengembang tingkat mikro atau pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Sekarang pengembangan tingkat makro ya, secara keseluruhan yang terjadi di pusat kurikulum di Jakarta ya, itu kan jelas muncul permasalahan ya. Jadi kalau pengembangan kurikulum biasanya muncul permasalahan. Contoh beberapa masalah yang muncul biasanya adalah ini, cara memilih materi yang akan diajarkan. Tadi yang disampaikan Pak Doni tadi loh ya. Jadi eh, materi ini kan ketika ketika memunculkan mata pelajaran apa yang diajarkan di sekolah dasar misalnya, itu kan jadi itu kan debat sangat sengit sekali di Jakarta. Ada yang setuju IPA dan IPS digabung, ada yang tidak setuju, ada yang setuju IPA dan IPS jadi berbeda-beda seperti kurikulum 2013. Nah, seperti ini kan muncul perdebatan di tingkat pusat itu. Ini merupakan masalah. Oleh karena itu, kadang-kadang kan kadang-kadang seperti yang kita diskusikan kemarin, kurikulum kan merupakan kumpulan mata pelajaran. Kadang-kadang itu setiap ganti kurikulum, struktur kurikulumnya kan berubah, nggak sama itu loh ya. Itu kalau kurikulum Merdeka, IPA IPS digabung. Terus lagi untuk SMP, itu kurikulum 2006 atau KTSP itu ada mata pelajaran TIK ya, di SMP dan SMA. Ada masalah mata pelajaran TIK. Tetapi dalam kurikulum 2013 mata pelajaran TIK tidak ada. Di SMP tidak ada, di SMA tidak ada. Adanya hanya ikut ekstra. Ada di masalah itu. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka mata pelajaran TIK muncul kembali dengan berbagai alasan itu. Ya kan, muncul kembali, tetapi namanya berbeda. Namanya adalah pelajaran informatika. Namanya pelajaran informatika. Kalau dulu TIK, teknik, dulu TIK ya. Sekarang namanya di kurikulum Merdeka namanya informatika. Jadi itu yang kadang-kadang jadi perdebatan. Masing-masing kan wong pinter-pinter kabeh memiliki argumentasi yang mendasar. Nah, karena itu kan berbeda kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, struktur kurikulumnya kan berbeda. Itu. Sekarang masalah yang kedua, perbedaan pandangan para pengembang. Para pengembang kurikulum itu kan dilandasi atau berasal dari berbagai jurusan, ya, berbagai jurusan. Dan mereka itu kan latar belakang pendidikan kan bervariasi. Ada yang lulusan dalam negeri, ada yang lulusan luar negeri, apakah dari Amerika, apakah dari Inggris, apakah dari Australia. Masing-masing kan ingin membawa misinya kan. Misalnya, jadi terjadi perbedaan para pengembang kurikulum. Itu. Yang ketiga, penerapan kurikulum pada setiap tingkat pendidikan.
Jadi ketika sudah mau jadi kurikulumnya itu juga terjadi perbedaan pendapat. Apakah kurikulum baru ini langsung dilaksanakan serentak? Kalau SD ya SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Apakah bertahap? Kelas 1 dulu, mungkin kelas 1, kelas 3, kelas 5. Tahun berikutnya kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan seterusnya. Kalau SMP atau SMA, apakah langsung diganti SMP kelas 7, 8, 9, atau bertahap? Kelas 7 dulu, terus kelas 8, kalau kelas 9. Kalau SMA, mungkin kelas 10, 11, 12. Ini kan juga menimbulkan perdebatan. Kan aspeknya kan banyak. Kalau diganti bareng-bareng itu kan biayanya berapa ya? Butuh dana berapa? Terus yang latih siapa? Gitu. Karena kan ini kan perubahan kurikulum kan bukan hanya satu wilayah, kan seluruh Indonesia kan luas sekali. Kalau pelatihan kan butuh narasumber, ya narasumbernya kan dilatih dulu, itu kan ya dipikirkan itu ya, itu terjadi perdebatan. Jadi penerapan kurikulum pada setiap tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan. Terus yang keempat, perumusan kurikulum yang fleksibel. Ada yang mengatakan kurikulum harus seperti ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi ada yang mengatakan kurikulum itu harus fleksibel. Karena apa? Karena kurikulum tentunya akan implementasinya berbeda di Jakarta dengan di Irian Jaya jelas beda. Kalau dibuat sama kaku kan ya nggak jalan itu. Pasti ada perdebatan juga. Gitu. Begitu ya. Terus next slide atau berikutnya yang keenam ada nggak? Yang enam ini insentif untuk penerapan kurikulum. Ini kan juga ya butuh dana ini kan. Kalau pelatihan itu berapa miliar itu yang dibutuhkan. Nah, bareng-bareng itu kan dananya habis. Ya kan, ini kan juga menimbulkan permasalahan. Kan harus dipikirkan juga. Pelatihan pelatihan tuh kalau zaman dulu, zaman saya dulu kan tatap muka. Sekarang kan banyak daringnya. Ya. Kalau tatap muka itu kan butuh hotel berapa, butuh narasumber berapa, butuh materi berapa. Itu kan ya di menjadikan masalah itu. Terus gini, yang ketujuh, cara memperoleh informasi yang tepat untuk perumusan kurikulum. Kadang-kadang di dalam kurikulum baru, pada awalnya kadang-kadang informasi itu saling tumpang tindih. Informasi yang baru belum dipahami, tiba-tiba muncul informasi lain. Kadang-kadang itu informasinya berbeda-beda, tergantung proyeknya. Ada dari Direktorat Jenderal, ada dari Dirjen GTK, kadang kan masing-masing berbeda-beda. Ini kan juga menimbulkan permasalahan. Dan kadang-kadang informasi itu kadang-kadang bertolak belakang dengan informasi yang sebelumnya. Kadang-kadang guru-guru kan tanya, loh kemarin Pak Pengawas mengatakan demikian, kok ini beda lagi. Gitu loh. Dari Korwil kok beda lagi. Dari narasumber ini dengan ini kok berbeda-beda. Itu kan juga menimbulkan permasalahan. Itu. Terus berikutnya, ya ini sekarang ini yang kita bahas adalah pengembangan tingkat pusat ya. Dalam pengembangan kurikulum, siapa yang dilibatkan? Ya, kalau pengembangan kurikulum secara makro di tingkat pusat tentunya selalu hati-hati ya
dalam pengembangan kurikulum. Selalu melibatkan pengguna atau user. Karena kurikulum kan yang digunakan kan yang menggunakan kan guru. Pengembang itu kan tidak menggunakan. Dia hanya merancang saja kan. Pembang kurikulum kan merancang, mereka para ahli, dosen, peneliti kan mereka kan tidak menggunakan. Mereka itu hanya punya ide, punya gagasan, tetapi yang mengimplementasikan para guru, kepala sekolah, pengawas itu. Oleh karena itu, idealnya di dalam pengembangan kurikulum itu perlu melibatkan siapa? Pertama ini guru. Yang jelas guru itu harus ikut dipanggil di Jakarta. Dimintai pendapatnya. Karena guru sebagai pengguna. Sebagai pengguna kan harus paham. Terus berikutnya ahli kurikulum. Tuh. Di beberapa perguruan tinggi itu ada kalau dulu zaman saya kuliah namanya jurusan jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Di beberapa di IKIP Semarang, kalau sekarang UNES itu dulu ada jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan, KTP. Sekarang diganti menjadi jurusan teknologi pendidikan, diganti TP. Itu. Terus untuk tingkat S2 dan S3 itu ada jurusan ilmu pendidikan. Itu ada jurusan ilmu pendidikan. Saya itu dari jurusan ilmu pendidikan. Saya paham. Jadi di tingkat S3 itu ada jurusan ilmu pendidikan. Ini juga perlu dilibatkan. Ya, perlu dilibatkan. Terus berikutnya ahli pendidikan. Ahli pendidikan ya melibatkan semua ahli dalam mata pelajaran tersebut. Itu ada yang ahli matematika, ahli IPS, ahli IPA, itu ahli eh, ekonomi dan sebagainya. Itu perlu dilibatkan. Terus berikutnya adalah ahli lain di luar bidang pendidikan. Sebelumnya itu kan para ahli di bidang pendidikan. Tetapi di dalam pengembangan kurikulum tingkat pusat itu butuh ahli lain seperti ahli TIK. Ya, ahli TIK. Mereka bukan jurusan pendidikan. Ahli TIK apa? Mengapa dibutuhkan? Karena kegiatan-kegiatan itu kadang-kadang membutuhkan berkaitan dengan TIK, berkaitan dengan internet. Sekarang sebagian besar kan pelatihan kan pakai online kan, pakai online kan. PMM itu kan ya uh, online juga. Seperti PMM itu kan yang rancang kan ahli bukan bidang pendidikan. Dia ahli, misalnya dia seorang programmer. Tuh. Dan juga diperlukan ahli bidang psikologi, psikologi pendidikan, psikologi ya, nah, psikologi perkembangan anak. Kalau di pendidikan namanya kan jurusan BK ya, tapi kalau di perguruan tinggi seperti Gajah Mada, Undip itu kan jurusannya kan psikologi, bukan psikologi pendidikan. Itu diperlukan juga. Gitu ya. Jadi diperlukan beberapa ahli selain bidang pendidikan untuk menunjang keberhasilan di dalam pengembangan kurikulum tersebut. Terus berikutnya lulusan, itu juga diperlukan. Jadi lulusan perguruan tinggi itu loh ya, atau lulusan SMA itu dipanggil juga, dimintai pendapatnya. Bagaimana dulu ketika Anda kuliah di perguruan tinggi,
Lulusan itu ditanya ya, ditanya manfaatnya materi yang diajarkan di perguruan tinggi dengan manfaat yang ilmu yang diaplikasikan di masyarakat. Terus siswa juga penting juga diminta pendapatnya. Siswa mungkin yang mungkin sudah SMA ya karena sudah dewasa. Tuh. Terus yang tidak kalah pentingnya itu adalah pengguna lulusan. Pengguna lulusan itu kan perlu, mungkin pengusaha, kepala dinas dan sebagainya itu kan perlu. Mereka kan menggunakan lulusan dari perguruan tinggi. Misalnya dari Astra, Bunda Astra itu misalnya diminta pendapat. Bagaimana lulusan para insinyur? Apakah mampu beradaptasi dengan teknologi yang baru sehingga ada link dan match. Jadi pengguna itu perlu. Misalnya pengguna itu kepala sekolah ditanya bagaimana lulusan S1 dari jurusan pendidikan. Iso mulang apa ora? Itu kan yang ditanya itu adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebagai pengguna atau user gitu. Jadi itu perlu ya, di pengguna itu perlu dimintai pendapat. Jangan sampai lulusannya itu tidak ada kaitannya dengan perkembangan dunia usaha. Kalau misalnya manggil misalnya asosiasi arsitektur, nah, itu kan mereka dimintai pendapat tentang lulusan sarjana arsitek gitu. Sehingga nanti klop antara kurikulum itu dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Itu saya kira cukup ya. Ini dikit-dikit ya, yang penting nambah-nambah. Nanti minggu depan nanti mungkin saya komunikasi dengan Pak Doni, nanti sudah mulai pembagian kelompok ya. Terus nanti presentasi, nanti walaupun sebelum presentasi saya memberi tambahan dulu, setelah itu nanti presentasi sehingga ada sebagai pendengar saja. Nah, sebagai pendengar nanti saya khawatir kalau ngantuk, ya. Tapi kalau presentasi kan aktif gitu ya, aktif. Karena kalau belajar hanya mendengar saja itu kan ya belum tentu efektif ya. Jadi kalau zaman kurikulum 2013 itu namanya siswa itu diminta untuk mencari tahu, bukan diberi tahu. Kalau mendengarkan ceramah itu kan mendengarkan ceramah itu kan diberitahu. Tapi kalau menggunakan pendekatan ilmiah kan mencari tahu. Tadi yang dikatakan oleh Pak Alfendi yang 5M tadi loh. Mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Silakan kalau mau bertanya sebelum kita tutup. Ini setelah ini kan Bapak Ibu tidur menyiapkan makan sahur, kadang-kadang jam 10, jam 11 baru tidur, kok jam 3 bangun lagi. Itu kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga diskusi ini bermanfaat. Bisa kita sambung minggu depan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.